Fragmen batu dan mineral yang lapuk diangkut dari daerah sumber ke lokasi pengendapan, di mana mereka mengalami pengangkutan dan pengendapan ulang, melalui 3 jenis proses. 1. Proses pelapukan massa kering, tanpa bantuan fluida, yang digerakkan oleh gravitasi seperti jatuhan batuan, jatuhan talus, dan longsoran batuan, longsoran salju. 2. Proses pelapukan massa basah, dengan bantuan fluida, yang digerakkan oleh gravitasi, aliran gravitasi sedimen, seperti aliran butiran, aliran lumpur, aliran puing, dan beberapa longsoran. Dan 3. Proses yang melibatkan aliran fluida langsung berupa udara, air, atau es. Proses pergerakan massa tanah merupakan mekanisme penting dalam transportasi sedimen. Meskipun hanya memindahkan puing-puing tanah dan batuan dalam jarak pendek, paling banyak beberapa kilometer, ke bawah lereng dari tempat asalnya, proses ini memainkan peran penting dalam transportasi sedimen dengan memasukkan produk pelapukan ke dalam sistem transportasi sedimen jarak jauh. Proses ini juga mengganggu sistem drainase dan memodifikasi jalur air tanah. Dalam proses pergerakan massa tanah kering, fluida memainkan peran kecil atau bahkan tidak berperan sama sekali. Misalnya, dalam longsoran batuan atau puing-puing, klasta dengan ukuran apapun akan jatuh bebas, kehadiran fluida bersifat insidental. Fluida juga tidak diperlukan untuk pergerakan massa batuan atau sedimen ke bawah lereng dalam longsoran atau pergeseran. Massa tersebut dapat longsor atau meluncur ke bawah lereng secara massal tanpa lipatan internal atau patahan yang signifikan, meskipun fluida di dekat dasar massa tersebut memberikan pelumasan dan mendorong kegagalan geser di sepanjang permukaan geser. Contoh klasik pergerakan massa kering terjadi di desa Elm, Swiss, pada tahun 1881. Sebuah tebing curam setinggi hampir 600 meter terkikis oleh tambang batu tulis. Selama sekitar 18 bulan, retakan melengkung tumbuh perlahan di sepanjang punggung bukit sekitar 350 meter di atas tambang. Pada akhir musim panas, limpasan dari hujan lebat mengalir ke dalam retakan dan membuatnya jenuh. Suatu sore di bulan September, seluruh massa mulai meluncur, mengisi tambang dan jatuh bebas ke lembah. Setelah mencapai dasar lembah, massa yang bergejolak itu meluncur ke lereng yang berlawanan hingga ketinggian 100 meter, kemudian tersapu kembali ke lembah dalam longsoran puing yang menewaskan 115 orang. 10 juta meter kubik batuan jatuh sekitar 450 meter dan menyebar menjadi hamparan setebal sekitar 10 hingga 20 meter yang meliputi area seluas 3 km kubik. Fluida memainkan peran penting dalam semua model transportasi sedimen lainnya, baik dalam pergerakan massa basah yang didorong gravitasi seperti aliran puing dan aliran lumpur, maupun dalam mekanisme yang memindahkan produk pelapukan jarak jauh, seperti sungai, badai debu, dan gletser. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hidraulika, ilmu tentang aliran fluida, sangat penting untuk memahami transportasi sedimen. Hidraulika melibatkan matematika abstrak yang kompleks, suatu disiplin ilmu yang membuat banyak ahli sedimen merasa tidak nyaman. Ahli sedimen terutama tertarik untuk memahami hidraulika dengan cukup baik untuk membuat kesimpulan tentang transportasi dan pengendapan sedimen dari tekstur batuan, sedimen elastis dan struktur sedimen. Mari kita jelajahi bidang yang menarik ini. Materi dapat berupa padat, cair, atau gas. Cairan, seperti air, dan gas, seperti udara, adalah fluida. Fluida adalah zat apapun yang mampu mengalir. Meskipun fluida menahan gaya yang cenderung mengubah volumenya, fluida dengan mudah mengubah bentuknya sebagai respons terhadap gaya eksternal. Sebaliknya, padatan tidak mengalir dan menahan perubahan bentuk dan volume. Kemampuan suatu fluida untuk mengangkut, mengambil, membawa, dan mengendapkan sedimen bergantung pada banyak faktor, terutama densitas fluida, viskositas, dan kecepatan aliran. Densitas suatu fluida adalah masanya per satuan volume. Densitas air laut adalah 1,03 gram per cm kubik dan air tawar adalah 1,0 gram per cm kubik. Densitas es glasial adalah 0,9 gram per cm kubik. Densitas udara sangat rendah, kurang dari 0,1% dari air. Viskositas suatu fluida adalah ukuran resistensinya terhadap geser. Udara memiliki viskositas yang sangat rendah, viskositas es sangat tinggi, dan air memiliki viskositas di antara keduanya. Banyak perbedaan ukuran butir elastis, misalnya, ukuran butir rata-rata dan maksimum, dalam sedimen glasial, aluvial,
dan eolian mencerminkan perbedaan densitas dan viskositas fluida es, detritus kasar, tidak terpilah dengan baik, air mengalir, dan udara, pasir dan lumpur berbutir sangat halus, terpilah dengan baik. Kecepatan aliran menentukan jenis aliran fluida, yang pada dasarnya ada dua jenis yang berbeda, laminar dan turbulen, gambar 3.1. Pada aliran laminar, ciri khas aliran air berkecepatan rendah, molekul-molekul materi, massa air atau udara, bergerak seragam sebagai lembaran atau filamen material yang sejajar. Garis aliran, streamlines, yang terlihat ketika tetesan pewarna disuntikkan ke dalam aliran air yang bergerak lambat, tidak saling bersilangan. Garis aliran tersebut tetap ada sebagai garis-garis panjang yang koheren. Aliran asap sejajar yang berasal dari rokok yang terbakar di ruangan yang benar-benar tenang menunjukkan aliran laminar selama beberapa sentimeter sebelum terpecah menjadi pusaran dan vorteks turbulensi yang saling bersilangan. Karena partikel fluida pada dasarnya bergerak sejajar dengan permukaan batas yang mendasarinya, misalnya, permukaan tanah atau lantai saluran laboratorium, gerakan fluida laminar pada dasarnya hanya searah arus atau searah angin. Dalam aliran turbulen, ciri khas aliran air berkecepatan tinggi, massa material bergerak dalam pola yang tampaknya acak dan sembarangan. Pusaran air yang naik dan berputar terbentuk. Partikel materi bergerak searah arus dan sejajar dengan permukaan batas bawah, serta bergerak naik dan turun di dalam fluida. Akibatnya, garis aliran pewarna saling terkait dan mengalami degradasi dengan cepat di hilir. Hanya fluida yang bergerak sangat lambat, atau sangat kental, yang menunjukkan aliran laminar, sebagian besar aliran fluida alami bersifat turbulen. Fakta ini memiliki implikasi penting bagi erosi, pengangkutan, dan pengendapan sedimen. Aliran fluida dengan pusaran turbulen ke atas merupakan agen erosi dan pengangkutan yang lebih efektif. Pusaran yang naik di sungai dan badai yang turbulen tidak hanya membawa detritus tetapi juga menjaga material yang terbawa tetap dalam perjalanan karena aliran fluida yang naik secara turbulen melawan kecenderungan butiran untuk mengendap ke bawah melalui pusaran tersebut. Meskipun aliran laminar dapat membantu mengangkut material ke hilir, aliran ini memindahkan material kurang efektif daripada aliran turbulen karena tidak memiliki kemampuan untuk menjaga partikel sedimen tetap berada di arus yang bergerak. Akibatnya, satu-satunya agen erosi dan pengendapan non-turbulen utama adalah aliran gravitasi yang didukung es dan lumpur. Beberapa persamaan berguna dalam memahami mekanisme dasar hidrolika dan pengendapan sedimen. Dua di antaranya adalah ekspresi matematika yang digunakan untuk menghitung bilangan Reynolds dan bilangan Froude. Bilangan-bilangan ini memungkinkan penarikan kesimpulan tentang hubungan antara aliran fluida, jenis bentuk dasar yang dihasilkan di sepanjang permukaan pembatas fluida yang bergerak, dan mekanisme pergerakan partikel yang terbawa.